Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sekarang kita masuk ke pertemuan 11 ya. Nah, kalau sebelumnya kita udah bahas tuh eh, mulai dari balok, kemudian portal, busur. Nah, sekarang kita bahas rangka batang. Nah, rangka batang ini tuh nanti dia terdiri dari 3 metode ya. Ada metode titik kumpul, ada metode Cremona, kemudian ada juga metode Ritter. Nah, sekarang yang kita bahas adalah metode titik kumpul terlebih dahulu ya. Pada sesi 1 hari ini. Nah, nanti untuk sesi kedua yang kita akan bahas ada metode Cremona dan juga metode Ritter. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Nah, contoh soalnya ini salah satu contoh soalnya ya. Bentuk dari rangka batang itu macam-macam ya. Ini salah satunya. Nah, ini kalau rangka batang itu kalian bisa lihat di atap rumah ya, yang apa namanya, bentuknya rangka. Nah, dia itu termasuk rangka batang. Nah, atau kalian bisa lihat di jembatan ya, jembatan yang eh jembatan yang dari besi ya, ke jembatan gantung. Nah, itu dia biasanya pakai rangka batang tuh untuk atas jembatannya. Nah, terus di sini juga ada macam-macam lah ya untuk rangka batang contohnya. Nah, ini salah satunya. Nah, kita lihat di sini ya rangka batang ini ada eh, di titik B ada tumpuan sendi, kemudian di titik F dia ada tumpuan roll. Nah, di sini ini ya untuk tumpuan sendi dia ya udah arahnya seperti pada umumnya ya, arah ke bawah biasa. Nah, sementara yang F ini ya, tumpuan F, dia sejajar sama si batang C ke F nih. Berarti dia miring ya, dia punya kemiringan. Berarti dia mempunyai sudut. Nah, nanti ini berarti kita jabarkan. Nanti kita lihat ya di slide selanjutnya. Kemudian di sini kita punya beban-beban terpusat ya di P1, P4, ini P2, P3, P6, P5. Nah, dia dengan di sini berarti dia mempunyai sudut nih masing-masing ya. A ke E dia punya sudut, C ke F dia juga punya sudut ya. Kemudian D ke C dia juga punya sudut. Nah, nanti kita cari dulu sudut dari masing-masing batangnya ya. Kemudian dari titik A ke titik F ya, dia punya jarak nih, A ke B 1 meter, B ke C 2 meter, C ke F 3 meter. Kemudian tingginya diketahui 6 meter. Nah, di sini untuk tahu dia rangka batangnya stabil atau enggak, kita cek dulu ya. Kita cek berdasarkan jumlah batangnya nih. Ini jumlah batang nih, yang ini batang ya. Ini yang panjang-panjang ini batangnya. Berarti kita hitung jumlah batangnya ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 batang. Kemudian kita hitung juga jumlah dari joinnya ya, atau titik dari join-joinnya ini ya. Berarti ada berapa titik nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik. Nah, ini kita cek dia pakai M sama dengan 2J kurang 3. Ya, M di sini adalah jumlah batangnya, J adalah join, berarti jumlah titik. Ya, atau bisa juga pakai M sama dengan 2J. Tapi yang biasa dipakai adalah yang ini ya, yang dikurang 3J. Sorry, yang dikurang 3. Tinggal dilihat aja ya. Kalau M sama dengan 2J udah memenuhi, ya udah berarti cukup itu, juga nggak masalah. Tapi kalau belum memenuhi berarti dikurangi lagi sama 3 supaya dia hasilnya sama. Ya, di sini M nih jumlah batang tadi ya 9, kemudian tadi jumlah titik kumpulnya atau jumlah joinnya itu 6 ya. Ini berarti kita tulis nih 9 sama dengan 2 kali 6 kurang 3. Berarti udah 9 sama dengan 9. Ya udah oke.
Kalau di sini 2 kali 6 aja kan 12 ya. Nah, berarti kan belum oke. Berarti kita kurangin lagi sama 3. Ya kan, kalau misalnya ini pakai yang sama dengan 2J aja, tidak memenuhi kan. Berarti harus kita kurangi 3. Nah, kalau kita kurangi 3 berarti udah oke nih. Udah 9 sama dengan 9. Ya, ini udah oke. Nah, kalau udah oke berarti dia batangnya nih stabil nih. Ya, batangnya stabil. Nah, kemudian kalau kita udah tahu nih batangnya udah stabil atau belum ya, udah oke atau not oke, kita tentukan dulu nih sudut dan nomor batang. Ya, jadi sebelum kita masuk ke reaksi perletakan, kita tentukan dulu nih menentukan sudut dan nomor batangnya. Ya, di sini sudutnya tadi kita titik A ke E ya, kemudian titik C ke E dia satu garis panjang. Ini tuh sama ya. Kita lihat, dia A ke C, A ke C dia 3 meter kan. Ini kan sampai E nih. E kan adanya di sini. Berarti dia sama kan. A ke E nih mendatarnya 3 meter. Kemudian C ke F dia juga 3 meter. Tingginya sama-sama 6. Ya, tingginya sama-sama 6. Nah, berarti kan dia sama-sama sudut alfa nih. Ya kan? Eh, alas dan tingginya sama berarti sudutnya sama. Sama-sama alfa. Di sini sama-sama alfa. Kemudian ini dapat 2 dari mana, Kak? Nah, ini nanti kita cari ya, kita hitung. Ini langsung aku tulis. Ini ada hitungannya ya. Tadi kan kita yang diketahui cuma 6 aja ya. Ya kan, cuma 6. Nah, ini belum diketahui yang mana yang 2, yang mana yang 4, dari mananya. Nanti kita cari, itu bisa dicari. Kemudian, di sini berarti kan, kalau di sini alfa berarti kita ambil sudut yang tolak belakang gitu ya. Ini ya kan, sudut yang berseberangan. Berarti di sini alfa. Di sini alfa. Ini batasannya horizontal ya. Kita bikin batasan. Sini horizontal, kita bikin batasan. Ya, berarti di sini alfanya untuk yang bawah horizontal. Nah, kemudian di sini alfa juga kita punya nih. Ya, ini kan sudutnya berseberangan. Nah, ini kita bikin yang bertolak belakang. Ini kan sama nih, satu garis, ya kan? Satu garis nih, dari A ke E. Jadi di sini juga dia punya sudut alfa. Ini batasannya ya. Ini batasannya, horizontalnya. Sini kita punya tolak belakangnya alfa di sini. Kemudian di sini juga kita punya berarti seberangannya nih, alfa. Ya, ini batasannya horizontalnya. Ya, ini alfa. Kemudian berarti untuk yang ini juga sama nih. Di sini alfa, berarti di sini juga alfa. Kan sama nih. Ya, sama alfa. Di titik F. Kemudian untuk yang C, karena dia beda ya, dia di sini 2 meter nih. Ya kan, 2 meter. Nah, berarti di sini dia pakai yang beta kita tulis. Ya, kita bedakan. Dia jadi di sini beta. Kalau di sini beta, seberangannya juga beta berarti. Ini di bawah horizontal ya. Ini di bawah horizontal. Lanjut. Ini berarti kita punya di sini VB ya untuk reaksinya. Kemudian kita punya HB, kita punya RF. Nah, RF kan di sini kan miring ya. Dia kan ngikutin si tumpuannya. Berarti ini kita jabarkan nih. Kita nggak bisa nih nyari RF yang miring. Kita jabarkan, samakan dengan VB dan juga HB. Kita jabarkan ya. Kita jadikan VB dan HB. Berarti di sini punya alfa, ya di sini RF kali cos alfa untuk yang horizontal, untuk yang vertikal RF kali sin alfa. Alfanya dari mana, Kak? Alfanya dari sini, tolak belakang. Ya kan? Ini kan sama aja nih, kan kita tarik garis ke sana kan, berarti ini si RF-nya sama kayak ini, tolak belakang. Ya, jadi alfanya ada di sini. Ada di samping, ada di atas horizontal. Ya, RF cos alfa. Kemudian kalau udah kita tentukan nomor batang. Nomor batang di sini bebas ya, kalian mau kasih nomor di batang mana aja, tapi kalau bisa berurut, ya berurut seperti ini. Ya, jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini nomor batang.
Ya, jadi kita kasih nomor batangnya. Nah, terus kalau udah kita cari nih nilai dari alfa dan betanya dulu. Seperti ini. Nah, ini ya, kita kan punya dia nih segitiga A ke E. Nih, segitiga A ke E. Ya, dia punya A ke B itu satu. Nih, ini kita tulis dulu ya. Ini karena untuk membantu kita cari sudut beta. Nih, A ke B satu, B ke C dua. Nah, ini kita gambar ya seperti ini. Kemudian kita cari dulu panjang A ke E. Ya, kita cari sisi miring A ke E, berarti pakai trigonometri ya. Akar 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 3 akar 5. Sin alfanya berarti di sini 6 per 3 akar 5 disederhanakan ya, jadi 2 per akar 5. Ini untuk cos untuk cos alfanya 3 per 3 akar 5 disederhanakan jadi 1 per akar 5. Nah, ini kalau ada akar seperti ini, nggak usah dijadikan desimal ya. Nggak usah dijadikan desimal, udah biarin aja akar seperti ini. Biarkan saja akar seperti ini, biarkan aja pecahan seperti ini. Nggak usah dijadikan desimal. Tetap aja seperti ini untuk hitungannya. Ya. Nah, kalau mau dijadiin alfa boleh ya, alfanya ada di 63,43 derajat. Nah, ini juga bisa kita ngebantu nanti untuk hitung Cremona. Ya, nah di sini alfanya ya, kalau mau dicari, dia pakai tangan terlebih dahulu. Kemudian di inverse ya. Hasilnya 63,43 derajat. Nah, kalau udah kita cari tinggi dari B ke D dulu. Nah, ini B ke D berarti kita pakai apa? Interpolasi ya. Perbandingan segitiga besar banding segitiga kecil. Ini kan satu bidang segitiga yang sama. Ya, satu bidang segitiga yang sama. Ini ada di segitiga yang sama. Jadinya kita bisa cari nih tinggi dari B ke D. Berarti tinggi banding tinggi ya. Ini tinggi banding tinggi B D per 6 banding alas ya, alas per alas. Ini 1 banding 3. Didapat tinggi dari B ke D adalah 2 meter. Ini kayak kita cari Ki kan? Kayak cari Ki eh pada apa namanya? Beban merata segitiga. Nah, itu. Nah, terus kalau udah kita cari sudut betanya. Tadi kan kita kan ini 6 biasa ya, 6 kan. 6 secara keseluruhan. Nah, di sini berarti jadinya 2. Panjang B ke D 2 dapat dari sini ya. Dapatnya dari sini. Nah, ini tinggal dikurang aja. 6 kurang 2, 4. Berarti tinggi dari titik D ke titik E itu 4 meter. Nah, kemudian kalau kita udah dapet tingginya nih 2 meter, berarti kita bisa cari nih sisi miring dari B ke C, sorry D ke C. Berarti D ke C kita cari sisi miringnya ya. Sini jadinya akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sama dengan 2 akar 2. Ya, berarti sin beta sama dengan setengah akar 2. Cos beta sama dengan setengah akar 2. Sama ya, sin dan cos. Nah, ini kalau ini berarti betanya adalah 45 derajat. Nah, ini udah selesai. Berarti ya, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas sebelum sesi kedua dimulai. Baik, cukup ya. Nah,
Kalau udah, sekarang kita masuk ke reaksi peletakan. Nah, jadi tetap ya, untuk rangka batang yang kita hitung ada reaksi peletakan. Jadi, apapun strukturnya, pasti kita cari reaksi peletakannya. Di sini, untuk reaksi peletakannya sama, yang kita cari adalah sigma momen, sigma horizontal, sigma vertikal. Ya, sama yang dicari. Nah, kemudian di sini, ya untuk yang dicari pertama, kita cari di sigma momen B terlebih dahulu. Kenapa yang kita cari di sigma momen B? Karena di titik F dia roll ya. Kalau di titik B dia sendi, titik F dia roll. Nah, walaupun dia di sini RF sin alfanya ada RF-nya ada 2, tapi kan tetap yang dicari hanya RF aja, 1. Beda sama di sendi. Dia ada 2 ya, ada VB, ada HB. Nah, nggak bisa dicari nih kalau kita cari di sini dulu. Jadi kan kita harus cari ininya dulu, apa namanya, horizontalnya dulu. Kalau kalian mau cari horizontalnya dulu ya nggak apa masalah. Berarti kalian cari nilai dari RF sin-nya dulu. Ya kan? Sorry, RF cos-nya dulu. Nah, RF cos dapatnya dari mana? Nggak bisa. Harus cari sigma momen B terlebih dahulu. Jadi yang pertama kali dicari adalah sigma momen B terlebih dahulu. Buat dapetin nilai RF cos alpha ya, supaya dapat nilai HB. Nah, kalau udah, kita berarti tinjau di titik B ya. Berarti di sini semua gayanya kita putar ya ke titik B. Berarti yang bisa diputar apa aja nih? Ada P2, ya ada P4, ada P5, ada P3, RF sin alpha, RF cos alpha, P6. Sini P4 berarti kali 1 ya, nilainya negatif. Kemudian P5 jaraknya kali 2 nilainya positif. P2 ini jaraknya kali 2 ya, nilainya positif. P3 jaraknya kali 6 nilainya positif. Kemudian P6 dia jaraknya kali 5 ya, nilainya positif. Kemudian RF sin alpha positif, RF cos alpha negatif. RF sin berarti jaraknya kali 5 ya. Ini walaupun agak ke samping sedikit, tapi kan dia di titik F ya aslinya. Jadinya dia jaraknya 5. Ya, untuk RF sin alpha. Untuk RF cos alpha juga dia jaraknya 6 ya. Nah, di sini jadinya seperti ini ya. Negatif P4 kali 1 ditambah P5 kali 2 ditambah P2 kali 2 ditambah P3 kali 6 ditambah P6 kali 5 ditambah RF sin alpha kali 5 dikurang RF cos alpha kali 6 sama dengan 0. Nah, tadi belum kita hitung ya. Untuk RF-nya kan emang belum dapat kan. Nah, untuk sin alpha, cos alpha kita ambil dari yang tadi ya, sebelum kita masuk ke reaksi peletakan. Yang kita hitung sudut. Berarti di sini sinnya pakai 2 per akar 5, cosnya pakai 1 per akar 5. Kita ambil yang pecahannya ya, gak usah dijadikan desimal. Kemudian ini kan sama-sama RF, jadi boleh dijumlahkan. Dan di sini jadinya 4 per akar 5 RF sama dengan negatif 28. Didapat RF sama dengan negatif 7 akar 5 ton, sama dengan negatif 15,6525 ton. Ini arahnya ke sana harusnya ya, ke atas. Ini kan arahnya ke bawah. Berarti harusnya ke atas. Ini nilainya negatif. Asumsinya salah. Nah, ini nanti yang dipakai yang ininya aja ya, yang negatif 7 akar 5. Nggak usah ambil yang pecahan. Ya, ambil yang akarnya aja. Nah, kalau RF udah dapat, berarti lanjut kita cari horizontalnya dulu. Ya, kita cari nilai HB. Jadi di sini sigma horizontal kita punya P1, P2, P3, HB, RF cos alpha. Kanan positif, ke kiri negatif ya. Berarti di sini kita masukin yang ini ya, negatif 7 akar 5. Nah, didapat HB sama dengan negatif 13 ton. Berarti HB dia harusnya ke arah kiri. Ya, harusnya ke arah kiri. Sini ke arah kiri, negatif ya. Nah, kalau udah dapat nilai HB, berarti kita bisa cari nilai dari VB. Nah, kita tinjau di titik F, sigma momen F sama dengan 0. Kita punya P1, P4, VB, HB, P5, P2. Udah ya. Sini P3 sejajar ya sama F.
P6 sejajar F, dan RF ada di titik F. Kemudian P1 berarti kita jaraknya kali 6 ya, nilainya negatif. Kemudian untuk P4 nilainya negatif, jaraknya juga kali 6. Tapi yang mendatar ya, yang horizontal. Kemudian untuk VB, dia jaraknya kali 5, nilainya positif. HB, dia jaraknya kali 6, nilainya negatif. Kemudian untuk P5, dia jaraknya kali 3, nilainya negatif. Kemudian untuk P2, dia nilainya negatif, jaraknya kali 4. Sini kita masukin ya, nih jadinya PB sama dengan negatif 8 ton. Ya, negatif, berarti asumsinya salah. Harusnya VB arahnya ke arah bawah. Ya, harusnya ke arah bawah. Nah, kalau udah, berarti kita cari sigma vertikal sama dengan 0. Nah, tinggal kita jumlahin aja vertikalnya. Vertikalnya ada apa aja? Ada P4, ada VB, ada P5, ada P6, RF sin alfa. Ke atas positif, ke bawah negatif. Berarti negatif P4, negatif P5, negatif P6, negatif RF sin alfa ditambah VB sama dengan 0. RF tadi nilainya negatif ya. Ini kita ini kan negatifnya. Jadinya positif. Di sini hasilnya 6. Negatif 6 plus 6 ya. Berarti oke, udah 0 sama dengan 0. Untuk reaksi peletakannya berarti sudah selesai. Ya, seperti itu. Mudah ya untuk reaksi peletakannya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas sebelum sesi kedua dimulai. Oke, cukup ya. Sekarang kita masuk ke metode titik kumpul. Nah, ini bisa juga disebut dengan method of joins. Nah, terus ini apa sih yang dipakai tuh pada metode titik kumpul? Nah, yang dipakai itu hanya dua, sigma vertikal dan juga sigma horizontalnya aja. Ya, cuma dua yang dipakai, sigma horizontal dan juga sigma vertikal. Jadinya kita nggak pakai momen. Kenapa nggak pakai momen? Karena yang namanya metode titik kumpul berarti kan hanya di satu titik. Ya kalau di satu titik berarti dia nggak punya momen, dia nggak punya jarak kan. Cuma ada vertikal dan horizontalnya aja. Jadinya untuk metode titik kumpul yang dipakai hanya sigma vertikal dan sigma horizontalnya aja. Ya. Kemudian dia nanti ada yang namanya batang tekan dan juga ada yang namanya batang tarik. Nah ini tuh sama konsepnya tuh seperti kita cari nilai NX ya. Kalau ini kan kita nilai NX, dia kalau mendekati titik berarti menekan negatif, kalau menjauhi titik dia eh, menarik positif. Nah itu konsepnya sama seperti itu ya. Tekan negatif, tarik positif. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Nah, berarti ini kita bikin di tiap titik ya. Kalau titiknya ada banyak, ya berarti kita bikin semua titik ya. Tergantung titiknya ada berapa. Semakin banyak titiknya, semakin banyak yang kita hitung. Gitu. Nah, terus di sini berarti titik A dulu kita hitung ya. Dari yang paling kiri ya, yang paling bawah sini. Ya, kita lihat yang paling sedikit. Ya, yang paling sedikit kita lihat. Nah, di sini kita cari sigma vertikal sama horizontal. Nah, ini kita gambar dulu ya. Kita gambar nih. Tadi kan kita udah kasih nama ya. Batang 1 sampai batang 9. Nah, ini. Di sini kita tulis. Nah, ini S1 berarti batang 1, S2 berarti batang 2. Ini nomor
S1, S2 sesuai yang kita nomorin ya. Yang udah kita nomorin dari batang 1 sampai batang 9. Tadi batang 1 kita kasih nomor di sini kan, batang 2 di yang miring. Jadinya di sini S1, ini S2. Nah, itu dari nomornya. Ya, kemudian di titik A kita punya P1, ada P4. Ya. Nah, ini kita potong gitu ya. Jadinya nih S1 ini S2. Nah, S2 karena miring, kan miring. Tadi kan kita juga udah punya sudut alfa ya kan. Kita udah cari nilai dari sin alfa, cos alfanya juga. Nah, ini kita tinggal masukin aja. Nah, di sini ya kan dia miring. Berarti kita jabarin ya arah vertikal dan juga arah horizontal. Karena kan yang kita cari adalah vertikal dan horizontal. Nah, di sini untuk vertikal berarti kita kali sin alfa. Ya, horizontal kita kali cos alfa. Karena kan cosnya adanya di sini nih. Ya, berarti yang berhimpit sama alfa, sorry, alfanya adanya di sini. Berarti yang berhimpit sama si alfa, dia kali cos. Ya, berarti dikali ininya cos. Kalau yang berseberangan alfa berarti dikali sin. Nah, kita lihat kita mau menentukan sigma vertikal dan horizontal. Nah, ini kita cek aja dulu. Kita lihat aja dulu sekilas. Nah, untuk yang vertikal berarti kan kita punya S2 sama P4. Ya, untuk yang horizontal kita punya S2 sama S1. Mana duluan yang lebih mudah kita hitung? Berarti S2 ya yang vertikal. Kalau vertikal kita dapat nilai S2. Kalau horizontal kita nggak dapat nih. Ada S2, ada S1. Dua-duanya tidak diketahui. Nah, jadinya yang kita cari adalah vertikalnya dulu ya supaya dapat nilai S2. Kalau dapat nilai S2 berarti kita bisa dapetin nilai dari S1. Gitu ya. Berarti yang kita cari adalah vertikalnya terlebih dahulu. Di sini kita punya S2 sin alfa dan P4. Ini tinggal diikutin aja arah panahnya ya. Arah panahnya ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, di sini berarti S2 positif, P4 negatif. Di sini S2 sin alfa dikurang P4 sama dengan 0. Nah, di sini untuk eh, gaya batang, oh ya, di sini untuk rangka batang itu kita namanya gaya batang ya, bukan gaya dalam. Karena kita yang dicari adalah batangnya nih. Yang dicari adalah batangnya untuk rangka batang. Jadi dia bukan gaya dalam ya, namanya gaya batang. Nah, kemudian kalau kita ini ya, ini si S-nya ini ya, si masing-masing batangnya itu dikeluarin ya, arah panahnya bukan ke titik. Jadi keluar titik. Kalau ini kan P1 sama P4 itu udah dari soal. Nah, kalau S2, S1 sampai S9 nanti arahnya dikeluarin. Ya, kalau kita hitung semuanya dikeluarin. Ini kan S2 arahnya keluar nih. Menjauhi titik lah ya, menjauhi titik, menjauhi titik, menjauhi titik. Ini juga nih, S3 menjauhi titik, S4 menjauhi titik, S1 juga menjauhi titik. Jadi kita bikin semuanya menjauhi titik ya, untuk perhitungannya. Nah, terus kalau udah nih, berarti kita dapetin nilai S2. Ya, ini kali sinnya yang pecahan ya. Kemudian di sini berarti S2 sama dengan 1,5 akar 5 ton. Atau sama dengan 3,3541 ton. Nah, di sini nih, dia nilainya positif atau negatif. Kalau di sini nilainya positif, ini kan S2 positif. Berarti dia termasuk batang tarik. Ya, ini termasuk batang tarik. Nah, ini yang menentukan dia termasuk batang tarik atau batang tekan. Ya, di sini dia masuk tarik. Ini ya, tarik. Positif. Dilihat aja dari positif negatifnya. Ya, kalau dia positif, tarik. Kalau dia negatif, tekan. Kemudian untuk horizontal, kita bisa cari. Berarti ya ada P1, ada S2 cos alpha, ada S1. Tinggal dilihat aja arah panahnya. Sama ya, yang kita lihat arah panahnya aja. Kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Sama kayak kita cari di reaksi peletakan. Berarti di sini ya, jadinya P1 tambah S2 cos alpha tambah S1 sama dengan 0. Tadi S2-nya masukin nih, 1,5 akar 5. Ini pakainya yang akarnya aja ya nih, kan jadinya bisa dicoret nih akar 5-nya. Nah, jadinya sisa S1 sama dengan negatif 2,5 ton. Nah, di sini negatif nih S1, berarti dia termasuknya tekan. Jangan lupa ditulis ya, tarik atau tekannya untuk rangka batang. Kemudian kalau udah di titik A, kita lanjut lagi ke titik B. Nah, ini gampang ya. Kalau misalnya kita udah dapat satu titik, berarti titik yang lain tinggal mengikuti. Kan ini kita udah punya satu nih di titik B. Kan titik B dia ada batang 1, ada batang 3, ada batang 4 nih. Ya, ini dari sini.
Nah, berarti kan S1 kita udah dapet, tinggal cari S3 sama S4. Nah, kalau kalian mau tinjau di titik D terlebih dahulu, ya kan ini kan ada lajin lanjutan titik D. Nah, kalau titik D terlebih dahulu, kalian lihat tuh yang udah diketahui ada berapa. Yang diketahui kan berarti cuma S2 aja. Nah, ini susah nih nyarinya, ya. Banyak yang belum diketahui, ada S3, ada S berapa nih ya? S6 ya. Nah, terus ada S7 juga. Nah, itu kan susah ya nyarinya. Ini S5 ya, S5, S6. Nah, ini kan berarti yang tidak diketahui ada banyak. Nah, kalian cek juga ya, kalau mau cari di titik yang mana, yang tidak diketahui itu ada banyak atau ada sedikit. Nah, kalau yang paling mudah kan kita cari yang sedikit dulu, ya kan? Nah, kalau cari yang sedikit dulu, berarti kita bisa dapetin nilai dari masing-masing eh, gaya batangnya. Nah, sekarang kita cari sini ya. Nah, kita lihat kalau kita cari vertikal dapat S3. Kalau kita cari horizontal kita dapat S4. Tadi kan S1 udah dapat ya. Nah, berarti ini tinggal dipilih aja ya. Dua-duanya bisa dihitung. Berarti kita cari yang vertikal dulu ya. Di sini ada S3, ada VB. Dua-duanya ke atas positif, dapat S3 sama dengan 8 ton. Sini S3 positif, berarti dia termasuk batang tarik ya. Kemudian horizontalnya kita punya S1, kita punya HB, punya S4. Nah, walaupun dia di sini ke ini ya, keluar berarti kan termasuk batang tarik, tapi tetap ya yang kita gunakan adalah nilainya, yaitu negatif. Kayak kita ini aja, kayak reaksi peletakan kan nilainya negatif, tapi pada saat hitungan gaya dalam dia tetap yang dipakai negatifnya kan, arah dari gayanya nggak berubah. Nah, ini seperti itu konsepnya. Untuk sigma horizontal berarti di sini kita lihat ya kanan positif, kiri negatif. Berarti S4 ditambah HB dikurang S1 sama dengan 0. Ini S1-nya nih ya, negatif. Tulis negatifnya. Jangan nggak ditulis. Terus di sini berarti S4 sama dengan 10,5 ton. Jadi dia termasuknya tarik ya, nilainya positif. Nah, kalau udah dapat, berarti kita lanjut ke titik selanjutnya. Nah, kita baru nih bisa hitung titik D. Kalau kita hitung titik C gimana, Kak? Kalau kita hitung titik C, lihat dulu. Yang belum diketahui ada banyak nih. Yang kita tahu kan berarti cuma S ini aja nih. S4 doang kan. Nah, berarti yang lainnya belum diketahui. Ini ada 3 juga yang tidak diketahui. Berarti susah nyarinya. Nah, kalau ini kan kita udah dapat S2, udah dapat S3, ya kan, titik D. Tinggal cari dua aja nih, S6 sama S5. Nah, berarti kan ini masih lebih mudah daripada kita cari di titik C terlebih dahulu. Di sini kita lihat aja, ya kalau ini kan dia berarti S2 dijabarin ya, vertikal, horizontal. Kemudian S6 juga sama nih, dia kan miring, berarti dijabarin vertikal, horizontal. Begitupun S5, dia miring, berarti dijabarin vertikal, horizontal. Nah, ini jangan kebalik ya. S5 dia pakainya sudut beta. Jangan sampai kebalik. Ya, dia pakainya sudut beta, bukan sudut alfa. Dan kita lihat untuk vertikal, kalau vertikal nih kita berarti punya di sini apa? S6 sin alfa. Belum diketahui. S5 juga belum diketahui. Nah, horizontal juga sama berarti ini ya, S2. Nah, ini S6 belum diketahui, S5 belum diketahui. Berarti solusinya gimana? Berarti kita ada eliminasi substitusi. Nah, ini kita tulis dulu sigma vertikal ya. Kita punya S6 sin alfa, punya S5 sin beta. Kemudian ada S2 sin alfa, ada S3. Ini ke atas positif, ke bawah negatif ya. Nah, ini kita masukin aja nih nilai sin alfa dan sin betanya terlebih dahulu. Nah, ini didapat persamaan 1 ya. S6 dan S5-nya. Kemudian kalau udah, berarti kita cari yang horizontal. Ya, kita ada S6 cos alfa, ada S5 cos beta. Kemudian ada S2 sin S2 cos alfa, ada P2. Sini berarti kanan positif, kiri negatif ya. Nah, ini ya tulis ulang nih. Nah, terus ditulis ya nilai cos dan cos alfa dan cos betanya didapat persamaan kedua. Nah, ini kita eliminasi. Ya, persamaan 1, persamaan 2. Nah, ini berarti sama nih ya. S5 nih sama-sama setengah akar 2. Berarti kita coret aja langsung. Ya, ini positif berarti ya. Karena yang satu negatif, yang satu positif. Jadinya di sini positif. Habis S5, sisa S6. Nah, S6 didapat
3,5 akar 5 ton. Nah, ini dapat nih S6. Ya, berarti dia termasuk batang tarik. Ya, kemudian kalau S6 udah dapat, berarti kita cari S5 pakai persamaan yang kedua aja. Ya, ini kita tulis S6-nya didapat S5 sama dengan negatif 4 akar 2 ton. Nah, di sini negatif, berarti S5 termasuk batang tekan. Nah, udah ya, dapat S5, S6, kita lanjut ke batang selanjutnya. Nah, kita bisa cari nih di titik C, karena tadi kan S5 udah dapet. Nah, tinggal S7 sama S9 aja nih yang belum dapet. Nah, kita lihat di sini kita jabarin lagi ya S5, berarti arah vertikal dan juga arah horizontal. Kalau kita cari arah vertikal, berarti kita yang belum diketahui ada S7, ada S9. Ya, ada dua. Kemudian kalau kita cari arah horizontal, berarti yang kita tidak ketahui hanya S9 aja. Berarti yang lebih mudah kita carinya sigma horizontal terlebih dahulu. Berarti di sini kita cari sigma H dulu ya. H-nya berarti ada S9 cos alpha, ada S5 cos beta, ada S4. Di sini 9 dia ini ya, miring. Jadinya dijabarin dulu, jangan lupa. Kanan positif, kiri negatif. Berarti sigma horizontal sama dengan S9 cos alpha dikurang S5 cos beta dikurang S4 sama dengan 0. Masukin nih nilai S5 tadi berapa. Kemudian cos betanya berapa. Nah, S4 langsung ya. Ini cos alfanya, ini cos beta. Jangan kebalik ya. Kemudian didapat S9 sama dengan 6,5 akar 5 ton. Biasanya 9 positif, berarti S9 termasuk batang tarik. Nah, kalau udah dapet S9, kita lanjut berarti cari S7, sigma vertikal. Berarti sigma vertikal ada P5, ada S7, ada S9 sin alpha, ada S5 sin beta. Ya, ke atas positif, ke bawah negatif. Berarti di sini S7 ditambah S9 sin alpha, ditambah S5 sin beta, dikurang P5 sama dengan 0. Didapat S7 sama dengan negatif 7 ton. Negatif, berarti dia termasuk batang tekan ya. Nah, kalau udah dapat S7, berarti kita lanjut ke titik selanjutnya. Nah, kita cek. Kita kalau hitung di titik E, kita apa aja sih yang udah diketahui? Kita udah punya S6. Berarti kita udah punya S7. Berarti yang kurang hanya S8 aja. Ya, yang kurang hanya S8 aja. Berarti bisa nih dicari di titik E. Kemudian kalau kita cari di titik F, gimana? Kalau kita cari di titik F, berarti kita kan udah dapat nilai dari S9. Ya, kemudian kita yang belum diketahui juga S8 aja. Nah, berarti ini bisa dua-duanya. Ya, bisa dicari dua-duanya. Baik di titik E maupun di titik F. Nah, tapi baiknya kita cari di titik E dulu. Ya, kita cari di titik E aja untuk S8. Jadinya nanti untuk titik F itu kita hanya untuk ngekontrol aja. Ya, untuk ngecek apakah ke semua gaya batang yang ada udah sama dengan 0 atau belum. Gitu ya. Jadi untuk F nih yang tumpuan kita ambil di akhir aja. Jadi kita carinya di titik E terlebih dahulu. Sini berarti kita lihat ya. Kalau kita cari vertikal, oh dia udah diketahui semua. Berarti kita cuma ngekontrol aja. Ini kalau kita cari horizontal, kita dapat nilai dari S8. Ini tinggal dipilih aja ya. Mau cari horizontal dulu atau vertikal dulu. Sini kita cari vertikal dulu. Berarti kita ngecek ya. Ini berarti ada S6 sin alpha dan S7. Dua-duanya ke bawah negatif. Berarti negatif S6 sin alpha, negatif S7 sama dengan 0. Nah, ini berarti kita cek. Udah 7, negatif 7 plus 7 ya. Berarti udah 0 sama dengan 0. Berarti udah oke. Nah, udah oke nih. Nah, kalau udah berarti sekarang kita cari yang nilai S8. S8 ada ini ya, berarti sigma horizontal. Sigma horizontal ada S8, ada P3, ada S6 cos alpha. Kanan positif, kiri negatif ya. Jadi S8 tambah P3 dikurang S6 cos alpha sama dengan 0. Didapat S8 sama dengan 0,5 ton. Di sini positif ya, berarti dia termasuk batang tarik. Nah, kalau udah nih, dapat di titik E, berarti terakhir kita titik F hanya ngekontrol aja ya. Nah, berarti kita cek nih dua-duanya, baik vertikal maupun horizontal. Langsung aja. Sigma vertikalnya berarti kita punya RF sin alpha, kita punya S9 sin alpha, dan P6.
Ke atas positif, ke bawah negatif ya. Ini ke bawah semua jadinya negatif. Berarti didapat nih, ya kita masukin semuanya 14 minus 14. Berarti udah 0 sama dengan 0 ya. Berarti udah oke. Ya, berarti S9 itu udah oke. S9 kan dia juga dari bawah kan, dari titik A. Nah, itu satu kesatuan. Nah, kalau S9-nya salah ya berarti kita harus ngecek lagi tuh dari titik A. Salah. Kalau salah. Kalau semua salah semua kan capek banget ya ngitung lagi dari awal. Nah, terus kalau udah, berarti udah oke. Berarti kita cek lagi yang horizontal. Berarti horizontal kita ada apa aja? Ada S8, ada S9 cos alpha, ada RF cos alpha. Ke kiri semua ya, berarti negatif semua. Negatif S8, negatif S9 cos alpha, negatif RS cos alpha. Ya, pokoknya kalau ada nilai negatif, jangan lupa kasih tanda negatif ya. Nah, hasil akhirnya negatif 7 plus 7. Berarti udah 0 sama dengan 0. Ya, udah oke. Kalau udah oke sampai sini berarti untuk gaya-gaya batang, rangka batang ya, metode titik kumpul udah selesai. Nah, di sini nanti tinggal ditulis aja ya dari S1 sampai S9. Ini termasuk tekan atau termasuk tarik. Sampai sini berarti sudah selesai hitungan gaya-gaya batang. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan, tulis di kolom komentar. Nanti sebelum sesi kedua dimulai, kalau ada yang bertanya, kita bahas. Ya. Baik, cukup ya. Berarti untuk sesi satu pada pertemuan hari ini kita udah selesai. Nanti akan kita lanjutkan lagi di sesi kedua pada Zoom meeting. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di sesi kedua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.